Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu maksimalisasi keuntungan usaha martabak telur dengan menggunakan metode simplex, R Studio dan POM-QM dengan dosen pengampu yaitu Pak Eko Setio. Next. Di sini kami beranggotakan dua orang yaitu saya sendiri Sufiandi dengan NIM F1E1211083 dan juga Ayu Indriani dengan NIM F1E1095. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada masalah, yang ketiga itu ada solusi, yang keempat itu ada pengumpulan data, kelima yaitu perhitungan dan hasil, dan yang keenam RStudio dan POM-QM. Martabak, usaha martabak ini adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner. Usaha dagang ini kami jadikan studi kasus karena terletak di depan gerbang Valencia. Mereka buka dari jam 6 hingga jam 11 malam. Pemilik usaha martabak ini menjual jenis varian martabak yang setiap harinya yaitu martabak telur biasa, martabak telur spesial. Adapun akar masalah yang kami dapatkan yaitu bagaimana memaksimalkan keuntungan dengan keterbatasan bahan baku berupa adonan isi daging, tepung untuk adonan, kulit, telur, dan jamur yang dimiliki. Next. Solusi. Untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha ini, diperlukan langkah-langkah yang dapat mengalokasikan bahan baku serta mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu metode dalam menentukan kombinasi yang tepat dari produk yang dibuat, yaitu dengan menggunakan metode simplex yang merupakan dari program linear. Adapun pengumpulan data yang kami lakukan, yang pertama itu untuk adonan kulit, ada air sebanyak 400 mili, garam 100 gram, minyak goreng 500 mili, tepung terigu 1.500 gram, dan juga telur 150 gram. Adapun bahan adonan isi daging, yang pertama itu ada bawang putih 1 ons, bawang merah 2 ons, daun jeruk, cabai, daun salam, jahe, kunyit, kemiri, lengkuas, dan serai. Adapun pengumpulan data yang kedua yaitu dengan mencari keuntungan. Yang pertama martabak telur biasa itu keuntungannya 5.000 per unit dan juga martabak telur spesial 7.500 per unit. Adapun pengumpulan data kesediaan bahan baku yang tadi disebutkan yaitu tepung 1.500 gram, adonan isi daging 1.500 gram, jamur 850 gram, dan juga telur 1.500 gram. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ayu Indriani. Oke, baiklah dari data-data yang telah kami dapatkan, kami menemukan fungsi tujuan berupa fungsi Z-max-nya yaitu 5.000 untuk X1 ditambah 7.500 untuk X2-nya, yang merupakan keuntungan per unit dari produksi martabak. Yang selanjutnya itu ada fungsi kendala. Di sini kami memiliki 4 fungsi kendala, yaitu fungsi kendalanya berupa tepung, adonan isi daging, jamur, dan telur yang dapat kita lihat di sini. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mencari kolom kunci setelah kita membuat tabel iterasi. Untuk mencari kolom kuncinya yaitu kita dengan mencari nilai negatif terbesar. Itu di sini berada pada X2 dengan nilai min 7.500. Yang kedua yaitu kita mencari baris kunci, di mana nilai baris kunci ini itu nilai yang mempunyai limit rasio dengan angka terkecil.
Dan limit rasio dengan angka terkecil di sini yaitu 10. Maka baris kuncinya terletak pada S4. Setelah kita mendapatkan baris kunci, selanjutnya yaitu kita merubah nilai dari baris kunci. Rumusnya yaitu nilai baris kunci per elemen kunci. Elemen kuncinya tadi yaitu 150. Sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut setelah dibagi dengan nilai baris kunci. Lalu baris kunci yang merupakan S4 berubah menjadi X2 karena telah berpindah dan dirubah. Selanjutnya itu kita memperhitungkan baris baru. Nilai baris baru ini berasal dari baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baris kunci. Didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, di sini kita mendapatkan hasil optimasi dengan tabel iterasi pertama dengan keuntungan maksimal 75.000 dengan X2-nya 10. Keuntungan maksimum yang kita peroleh itu jadinya dapat digunakan model matematisnya dalam 5.000 dikali X1 ditambah 7.500 dikali X2. Karena X1-nya 0 dan X2-nya 10, sehingga hasilnya yaitu 75.000. Di sini kita mendapat kesimpulan bahwa diperolehnya hasil optimal karena baris Z itu tidak ada bernilai negatif lagi. Dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang martabak telur Brebes dalam satu hari dari perhitungan metode simplex adalah 75.000, yaitu dengan menjual 10 porsi martabak telur spesial. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang implementasi pada RStudio. Nah, untuk langkah pertama kita harus menginstal LPsolve terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan library dan saya sudah membuat skripnya terlebih dahulu. Yang pertama kita menginstal LPsolve. Yang kedua itu kita mendefinisikan fungsi tujuan yaitu berupa Zmax tadi 5.000 dan 7.500. Setelah itu kita mendefinisikan matriks koefisien kendala. Yang tadi ada 4 berupa tepung, adonan isi daging, jamur, dan telur. Selanjutnya itu kita mendefinisikan vektor batasan yang merupakan keterbatasan bahan baku yang kita peroleh dari pengumpulan data berupa 1.500 untuk tepung, nah 1.500 untuk adonan isi daging, 850 untuk jamur, dan 1.500 untuk telur. Selanjutnya menentukan tipe batasan. Ini merupakan pertidaksamaan yang digambarkan dalam mode matematis yang telah kita cari. Lalu di sini akan ditampilkan hasil status. Jika hasilnya tidak optimal, maka akan dimunculkan tidak ditemukan solusi yang optimal. Jika kita jalankan, hasilnya tampak seperti itu. Dan di sini terlihat hasilnya optimal dengan nilai Z maksimum keuntungan 75.000 dengan nilai variabel X1 0 dan nilai variabel X2 10. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi POM-QM.
Di sini terdapat pilihan kita pilih program linear programming karena kita menggunakan program linear yaitu simplex. Dan new. Nah, di sini kita memasukkan judul. Contohnya kita menggunakan martabak telur. Untuk number of constraint-nya itu adalah fungsi batasannya. Seperti yang dijelaskan tadi, kita mempunyai 4 fungsi batasan, yaitu tepung, adonan isi daging, jamur, dan telur. Jadi kita isi 4. Di sini ada number of variables, yaitu ada jumlah variabelnya, itu ada 2, martabak telur biasa dan martabak telur spesial. Di sini objektifnya karena kita ingin mencari keuntungan maksimal, kita memilih maksimal. Lalu tekan OK. Nah, di sini kita dapat mengisikan data-data yang telah didapat tadi dan merubah constraint ini dengan tepung. Constraint yang kedua ada adonan isi daging, juga ada jamur, ada telur. Nah, di sini kita akan mengisikan keuntungan yang didapat untuk per satu martabak itu tadi sudah kita dapat itu 5.000 dan X2-nya untuk martabak telur spesial adalah 7.500. Lalu tepung yang digunakan untuk X1-nya yaitu ada 30, X2-nya 30. HRS ini adalah ketersediaan barang. Itu ada 1.500. Untuk adonan isi daging, ini ada 28 untuk X1 dan 56 untuk X2. 28 dan 56 dengan ketersediaan bahan 1.500. Untuk jamur, martabak telur biasa tidak jamur 0. Sini ada 15 gram. Dengan batasannya 850 gram. Telur yang digunakan yaitu 100 dan 150. 100, 150. Rasanya 1.500. Nah, secara otomatis untuk matematisnya sudah terbentuk. Lalu kita menekan solve untuk menjalankan program. Di sini kita dapat melihat ini resultnya, hasilnya yaitu keuntungan terbesar yang didapat itu 75.000. Dengan kita menjual 0 buah untuk martabak telur biasa dan kita menjual 10 porsi untuk martabak telur spesial agar kita mendapatkan untung 75.000. Di sini kita juga dapat melihat tabel iterasinya dan terlihat juga di sini bahwa X2-nya itu 10 dan keuntungannya yang didapat itu 75.000. Selain itu kita juga dapat
melihat grafiknya. Nah, di sini kita juga memiliki dua solusi yang seperti dia katakan, kita juga bisa menjual 15 martabak telur biasa dan kita juga dapat mendapatkan keuntungan 75.000 keuntungan tertinggi. Dan juga kita dapat menjual martabak telur spesial sebanyak 10 buah dan kita akan mendapatkan keuntungan 75. Jadi ada dua solusi untuk eh, menyelesaikan keterbatasan dalam pembuatan eh, martabak telur untuk mendapatkan keuntungan maksimalnya. Baiklah, cukup sekian presentasi pada Baiklah, cukup sekian presentasi pada hari ini. Kami cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.